fasilitator. Kita tuntun arah anak itu, baik secara kognitifnya, pengetahuannya, afektif sikapnya, maupun psikomotoriknya, keterampilannya. Jangan sampai kita di dalam kelas itu hanya sekedar ceramah saja, sehingga apa dampaknya? Anak itu banyak yang ngantuk. Tugas kita itu adalah mendesain pembelajaran sehingga anak itu tidak ngantuk, sehingga anak itu aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kita terapkan pembelajaran yang pakem. Ini yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita itu menuntun apa maunya anak. Kita menuntun bakatnya apa. Ada yang berbakat untuk olahraga, ada yang berbakat untuk menggambar, ada yang berbakat untuk menghitung dan sebagainya. Tugas kita itu adalah mendesain pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jangan kita itu jadi senternya, jadi pusatnya, sehingga anak itu yang kita hasilkan itu hasil, tetapi prosesnya itu yang sedikit down. Nah, di sini kita tugasnya itu adalah menuntun anak bagaimana dia itu menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang baik, berilmu dan berintaknya. Ya. Yang kedua itu adalah kita itu sebagai konsep dasar dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah petani. Apa maksudnya di sini adalah kita itu pendidik itu ibarat petani, anak itu ibarat bibit. Petani itu bertugas untuk hanya dia itu memupuk, menyiangi, mengairi, dan memberikan bibit-bibit itu di mana tempatnya tumbuh. Begitupun juga kita itu sebagai pendidik. Kita itu tugasnya hanya untuk memberikan dia arahan, memberikan dia motivasi, memberikan dia itu bimbingan, memberikan dia itu sebagai mediasi. Kita itu tidak akan mengubah kodrat anak, katanya. Petani itu tidak bisa mengubah jagung bisa berubah menjadi mangga, bisa, karena dia itu kodratnya sudah sejak lahir itu terbawa. Nah, tugas kita itu sebagai guru itu adalah pendidik itu hanya sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai mengarah dia itu apa yang belum diketahuinya, kita berikan dia arahan, kita berikan dia dorongan, kita berikan dia itu motivasi. Jangan sampai kita yang terlalu banyak berkomentar. Berikan mereka itu kebebasan untuk berkehendak. Berikan mereka itu untuk berkreasi. Nah, ini intinya. Di balik ini, bibit yang buruk umpama, bibit yang jelek umpama anak yang down, bisa dia itu berprestasi. Karena apa? Karena strategi kita, tergantung kita jadi pendidiknya. Kita mau tempatkan dia itu kemana? Kita mau apakah kita mengidentifikasi, melainkan perbedaannya, karakteristiknya bagaimana? Tergantung kita. Ada bibit yang sudah dari awalnya dia itu baik, ada bibitnya yang kurang baik. Nah, di sini kita bisa mengklasifikasikannya. Mana yang anak yang sudah berprestasi, mana anak yang masih down. Nah, di sini kita itu tahu bagaimana cara menginisiasinya. Jangan sampai kita menyerah di dalam pembelajaran itu. Ya, lanjut Bapak Ibu Guru. Nah, yang ketiga, konsep dasar dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Di sini itu kita harus tanamkan budi pekerti kepada anak.
Dia mempunyai ilmu yang tinggi selangit umpama, tetapi dia itu mempunyai budi pekerti yang rendah, tidak ada gunanya. Banyak kita kisah, banyak kita sudah dengar, itu adalah Fir'aun. Itu adalah orang yang hebat. Namrud raja. Dia itu pandai. Korun. Dia itu pada mulanya miskin, tetapi karena diberikan ilmu bagaimana cara mengolah emas, dia itu kaya raya. Tetapi apanya yang kurang di sana? Ternyata budi pekertinya, akhlaknya. Nah, di sini kita gandengkan dia itu antara ilmu dan akhlak, pengetahuan yang kognitifnya dengan budi pekertinya kita gandeng. Sehingga kita itu tercapai anak didik kita itu anak yang bermartabat, mempunyai mutu yang tinggi, tapi berakhlakul karimah. Akhlak itu kalau menurut agama itu yang pertama dia itu akhlak. Sampai-sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu innamal bu'itsu mimma makarimal akhlak. Dia diutus pertama kali itu adalah menyempurnakan akhlak, bukan ilmunya dulu, tapi akhlak. Nah, di sini kita itu memang kita itu sudah rata-rata menerapkan akhlak kita, bagaimana budi pekerti kita. Tetapi kita itu konsep menahan emosi itu masih ya perlu kita tingkatkan ya. Dimanapun kita berada memang menahan emosi, kata-kata itu perlu kita itu tahan, karena itu adalah memodifikasi kepada anak. Budi pekerti itu banyak sekali yang perlu kita tanamkan, baik dengan cara membaca yasinan. Di awal itu di pagi-pagi datang kita berdiri di sana, kita tebarkan salam, bersalaman, dan masih banyak literasi tentang kegiatan keagamaan. Yang keempat itu adalah konsep daripada Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah bermain. Bermain itu adalah merupakan kodrat anak. Dan di sini mungkin jarang kita lakukan, mungkin banyak kita sudah lakukan, tapi jarang kita lakukan. Di dalam mendesain pembelajaran itu, alangkah baiknya kita itu sisipkan permainan, karena anak itu sifatnya bermain. Dengan bermain itu kita konsepkan, kita integritaskan, ya antara pembelajaran itu dengan main. Maka tujuan pembelajaran itu insya Allah akan tertanam di dalam pikiran sang anak. Bila perlu dia itu akan menjadi bukan saja output, tetapi menjadi outcome, langsung mendarah daging dalam pikirannya. Nah, ini mungkin kita itu pribadi saya sendiri ataupun kita sama-sama, kita ke depan kalau kita kepingin menjadi pembelajaran, mendesain pembelajaran itu, kita sisipkan pembelajaran itu bermain sesuai dengan konteks materinya. Di sana kami itu workshop, guru penggerak itu setiap sesi itu ada permainan. Bukan main di sini itu, kami itu setiap hari guru penggerak ini adalah kami itu kegiatannya bukan 1 bulan, tetapi 9 bulan kegiatan kami. 9 bulan itu tiap hari itu kita buka laptop. Kita buka laptop, kita menggunakan LMS ya. Learning Management System, semua menggunakan IT. Kita membuat video, kita membuat PowerPoint, kita membuat bagaimana media yang baik, bagaimana aksi nyata di sekolah kita, sehingga komunitas yang ada di sekolah itu tergerak. Nah, ini kalau bisa nanti kita itu di dalam menyisipkan pembelajaran itu kita sisipkan permainan yang sesuai dengan konteks materinya, sehingga itu anak tidak mengantuk, anak itu senang di dalam belajar. Dan juga itu tidak mesti kita itu belajarnya di dalam kelas, tidak. Kita bawa anak keluar, yang penting kita enjoy sudah, yang penting tujuan kita itu tercapai. Dimanapun kita belajar, tidak menjadi ukuran bahwa di dalam kelas, ya bahwa dalam kelas itu anak itu menjadi pintar. Bahwa kita belajar dalam kelas itu anak itu terfokus, tidak menjadi ukuran. Kita lihat kemauan anak, maunya kemana. Bisa aja kita anak bawa keluar,
Bisa aja anak kalau ada waktu kita bawa ke pantai,